Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Dunggio dengan NIM 1314230313. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Aplikasi Sains dan Teknologi terhadap Sumber Daya Maritim. Pertama, ada bagaimana aplikasi sains dan teknologi dapat meningkatkan pemanfaatan sumber daya maritim di Indonesia secara berkelanjutan. Aplikasi sains dan teknologi meningkatkan pemanfaatan sumber daya maritim Indonesia secara berkelanjutan melalui pemantauan ekosistem dengan satelit dan drone, analisis big data untuk kebijakan berbasis data, energi terbarukan berbasis laut, serta ROT dan pangkalan data terintegrasi untuk pengelolaan perikanan yang efisien dan ramah lingkungan. Bagaimana teknologi digital dan sistem informasi geografis (GIS) dapat digunakan dalam pemetaan dan pengelolaan sumber daya laut Indonesia? Teknologi digital dan sistem informasi geografis atau GIS memungkinkan pemetaan dan pengelolaan sumber daya laut Indonesia secara akurat, termasuk pemantauan ekosistem seperti terumpu karang dan kawasan perikanan, deteksi dini perubahan lingkungan, serta perencanaan kawasan konservasi laut atau MPA yang efektif. GIS juga mendukung pengolahan sektor perikanan dan pariwisata bahari dengan data spesial untuk mengidentifikasi area rawan overfishing serta membantu pendokumentasian wilayah adat seperti sistem SASI di Maluku yang mendorong pengelolaan berbasis komunitas dalam kerangka kebijakan nasional. Yang berikut ada bagaimana sains dan teknologi dapat mendukung pengawasan dan pelestarian ekosistem laut Indonesia. Sains dan teknologi mendukung pengawasan dan pelestarian ekosistem laut Indonesia melalui pemantauan kondisi laut dengan sensor, drone, dan satelit yang menyediakan data real-time, penerapan pendekatan konservasi berbasis ekosistem seperti EAFM, serta pemetaan wilayah laut dengan teknologi geospasial untuk mengidentifikasi habitat kritis dan potensi konservasi. Teknologi pemodelan komputer membantu memprediksi dampak perubahan iklim, sementara inovasi energi terbarukan dan perlindungan spesies terancam mendorong keberlanjutan ekosistem laut secara menyeluruh. Berikut ada tantangan yang dihadapi dalam implementasi teknologi di sektor maritim Indonesia dan bagaimana solusi yang dapat diambil. Implementasi teknologi di sektor maritim Indonesia menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya SDM terampil, pendanaan terbatas, regulasi yang tidak selaras, ketidaksesuaian teknologi dengan kondisi lokal, krisis lingkungan, dan ketergantungan pada teknologi impor. Solusi yang dapat diambil meliputi investasi infrastruktur, pengembangan pendidikan, dan pelatihan maritim, kolaborasi pemerintah swasta untuk pendanaan, penyusunan regulasi yang mendukung inovasi, riset teknologi lokal, peningkatan kerjasama internasional, serta pembangunan infrastruktur digital yang terintegrasi untuk mendukung efisien dan keberlangsungan sektor maritim. Terakhir, kesimpulan. Pemanfaatan sains dan teknologi memainkan peran penting dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya maritim Indonesia yang kaya dengan teknologi seperti GIS, Big Data, LOT, drone, dan satelit membantu dalam pemantauan dan pengelolaan ekosistem laut, sektor perikanan, serta energi terbarukan berbasis laut. Namun tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya SDM terampil, masalah pendanaan, dan regulasi yang tidak mendukung masih menghambat implementasi teknologi tersebut. Untuk itu dibutuhkan kebijakan yang mendukung investasi yang merata, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademis, dan masyarakat guna mencapai pengelolaan maritim yang berkelanjutan dan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang unggul di tingkat global. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.